Hari sebelum kejadian Dharma kritis, Anita dan Akmal bertemu di sebuah restoran. Keduanya masih belum terima dengan pembagian jatah warisan yang terkesan terlalu banyak untuk Amar. Apalagi rumah yang mereka tinggali saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kediaman Kartarajasa. Terlebih-lebih lagi, beberapa waktu lalu gara-gara keluarga Amar menolak permintaan Amara, Anita merasa mereka penyebab putrinya putus asa hingga melakukan percobaan bunuh diri. Sebenarnya apa yang Mbak inginkan? Kurasa bukan cuma aku, kamu pun juga menginginkannya, kan? Ya aku ingin, tapi aku tidak mau membuat ayah semakin kecewa padaku. Kau tenang saja. Kau cukup ikuti rencanaku. Aku enggak minta apa-apa. Asal suami Liora mau nikahi anakku, nanti kalau kamu berhasil menuntut hartanya Amar, aku enggak akan minta. Bagaimana? Saat Akmal menyetujuinya, senyum licik terukir di bibir Anita. Dia masih belum puas dengan hasil keputusan pembagian harta dari ayah mertuanya. Dia merasa selama ini Malik telah banyak membantu ayahnya, tapi kenapa dia mendapatkan jatah yang sedikit? Ditambah lagi beberapa waktu lalu keluarga Amar menolak untuk membantunya dan hal itulah yang membuat Anita dendam pada mereka. Apalagi akhir-akhir ini dia baru tahu dari teman arisannya jika ternyata Ehsan ini terbilang sangat kaya. Namun, memang pribadinya selalu low profile. Keinginan Anita untuk merusak rumah tangga keponakannya sendiri semakin kuat. Anita juga berpikir jika Liora tidak pantas berdampingan dengan Ehsan. Putrinya lebih dari segalanya dari Liora. Ehsan lebih pantas bersanding dengan putrinya. Wanita tamak itu telah menyusun rencana. Dan puncaknya adalah kemarin. Dia mendatangi Dharma dan mengancam pria tua itu akan memanggil media dan mengatakan jika keluarga Amar muncul hanya untuk berniat menguasai seluruh harta kekayaan Kartarajasa dan dia akan mengatakan pada media jika menantu keluarga Amar lah yang menghamili Amara. Meski tidak ada bukti, tapi Anita yakin usahanya akan berhasil. Apa yang Anita katakan sanggup mempengaruhi ayah mertuanya hingga kini kondisinya kritis. Anita tidak peduli. Yang dia mau semua keinginannya terpenuhi. Dia tidak peduli yang lainnya. Liora berdiri di samping ayahnya, dia ingin tahu apa yang akan dikatakan pamannya. Paman, apa masih belum cukup? Sampai kapan kalian akan terus membuat drama seperti ini? Kamu anak kecil tidak usah ikut campur. Kalau begitu, apa perlu saya telepon polisi untuk menenggelamkanmu, Paman? Anda dan Tante Anita benar-benar sangat mengganggu. Dan Paman tahu kan itu bisa dipidanakan. Apa yang kamu bilang? Apa aku salah ingin melihat kondisi ayahku? Akmal tak menyangka Liora akan mengatakan hal itu. Asal Paman tahu, sejak kakek menghilangkan gelar Kartarajasa, saya rasa kami tidak lagi perlu menjaga perasaan siapapun. Jadi kalau kalian terus mengusik keluarga saya akan buat Paman menyesal karena telah mengusik kami. Akmal mendengus. Dia tak bisa menjawab ucapan Liora, terlebih Liora menyebut polisi. Jika Saka yang licik saja bisa dijebloskan dengan mudah, tak menutup kemungkinan jika dia pun juga akan bernasib sama dengan Saka. Akmal pergi begitu saja. Dia tidak mau urusannya tambah runyam. Niat hati ingin mendapatkan tambahan warisan, tapi jika harus mendekam di penjara dia memilih untuk tidak melanjutkan aksinya. Dia tak ingin terjerat kasus hukum di usianya yang beranjak tua. Liora menghela napas berkali-kali sembari mengelus perutnya yang terasa menegang. Ehsan langsung mendudukkan istrinya. Dia sejak tadi mengkhawatirkan kondisi Liora. Akan tetapi Ehsan mencoba untuk tenang agar keluarga para pengganggu itu tak tahu jika Liora sedang hamil. Ehsan khawatir mereka akan memanfaatkan kondisi Liora nantinya. Kenapa? Enggak apa-apa, Mas. Perut aku rasanya tegang. Ada apa, sayang? Amar juga tak kalah khawatirnya dengan Ehsan, enggak apa-apa, yah. Cuma tegang aja. Mungkin dia ikut gedek sama mereka. Ada-ada saja kamu ini. Sudah sekarang mending kalian pulang.
Ayah tidak mau kamu ketemu yang lainnya. Ayah bisa menghadapi mereka sendiri kok. Pokoknya ayah harus tegas. Jangan mau ditindas, kata Liora. Iya, sayang. Nanti kalau sudah ada kabar baik mengenai kakek, ayah akan segera kabari kamu. Liora sesaat menatap wajah ayahnya ragu, tapi kemudian dia mengangguk. Sepertinya memang dia harus pulang dan beristirahat. Ehsan dan Liora akhirnya pergi meninggalkan rumah sakit tempat kakeknya dirawat. Selama dalam perjalanan, Ehsan terus memeluk istrinya karena dia memakai supir untuk mengantar mereka. Yakin enggak mau periksa? Enggak usah, Mas. Ini udah enggak tegang lagi. Lain kali kalau ketemu mereka kamu bersikap tak acuh saja. Iya, Mas. Liora menyandarkan kepalanya di dada suaminya itu. Tangan Ehsan perlahan mengusap perut istrinya. Beberapa hari kemudian kabar baik disampaikan oleh Amar. Kakek Dharma telah sadar dan mereka berencana akan membawa kakek Dharma untuk sementara pindah ke villa mereka yang tidak diketahui oleh Anita. Ini semua demi kesembuhan Dharma. Liora setuju dengan ide ayahnya. Dia berharap kakeknya akan segera sembuh dan sehat seperti sebelumnya. Amar juga sudah meminta pada orang rumahnya untuk melarang siapapun masuk ke kediaman mereka selama mereka tidak ada di rumah. Kehidupan mereka mulai kembali normal. Meski sebenarnya mereka masih memikirkan apa yang akan mereka hadapi lagi ke depannya, tapi Liora dan Ehsan mulai menikmati setiap waktu dan detik yang mereka lalui. Mas, besok jadwal kita ke rumah sakit, loh. Iya, sayang, besok Mas antar kamu. Nanti sore kita jalan-jalan yuk, Mas. Kemana? Nonton. Aku pengen nonton. Ya, nanti kita nonton. Liora tersenyum senang. Tidak ada keinginannya yang tidak dituruti oleh Ehsan. Bahkan beberapa waktu lalu pria itu rela memanjat pohon rambutan yang ada di kediaman ayahnya hingga tubuhnya digigiti semut penghuni pohon rambutan itu. Waktu itu Liora yang sedang menginap di kediaman orang tuanya, merasa sangat ingin memakan buah rambutan dan kebetulan di rumah itu ada pohon rambutan yang berbuah lebat. Para pelayan menawarkan bantuan untuk memetik buah itu. Akan tetapi Liora menginginkan buah hasil memanjat. Akhirnya Ehsan mau tak mau memanjat pohon itu. Awalnya dia kesulitan. Lalu seorang pelayan menawarkan tangga untuk Ehsan memanjat ke dahan pertama. Ehsan langsung setuju. Awalnya tidak ada masalah. Namun, saat Ehsan berhasil memetik setangkai rambutan, tiba-tiba dia digigiti semut yang menghuni di tangkai itu. Ehsan bingung karena satu tangannya dipakai untuk berpegangan, alhasil lengan dan tangannya merah-merah. Hal itu justru membuat Liora malah tertawa melihat wajah kesal Ehsan. Entah mengapa suaminya terlihat sangat lucu. Liora benar-benar bersyukur memiliki suami sebaik Ehsan. Dia tak yakin jika dulu tidak mengalami semua kepahitan itu apakah mungkin dia bisa memetik hidup sebahagia ini. Lama tak terdengar kabarnya, Amara dan Anita kembali muncul. Hampir sebulan mereka tidak menampakkan batang hidungnya, tapi kini dengan tidak tahu malunya, mereka berdua mendatangi Liora yang sedang asik duduk di sebuah kursi kafe. Wah, lihat. Siapa ini? Keponakan tak tahu diri. Liora masih tetap santai menikmati kue yang tadi dia pesan. Dia hari ini menginginkan sebuah cheesecake. Ehsan pun menurutinya meski pekerjaannya cukup banyak hari ini. Heh, kamu tuli, ya. Anita menggebrak meja Liora hingga menimbulkan kegaduhan. Liora hanya tersenyum tipis melihat tingkah ibu dan anak yang tak tahu malu itu. Dia bahkan malu untuk mengakui mereka saudara. Maaf, Bu. Jangan buat keributan di sini. Ujar salah satu pegawai di kafe itu. Heh, saya ini wanita terhormat, jaga ya mulut kamu ini. Ada apa ini? Ehsan tiba-tiba menghampiri istrinya. Tadi dia sedang meeting di ruang yang lebih privat di dalam kafe itu. Mereka datang-datang ngatain aku tuli, Mas, kata Liora sembari memasang wajah sedih. Kita pergi saja, sayang. Kamu udah kan makannya?
Kita take away aja kalau masih kurang. Amara dan ibunya hanya bisa saling pandang melihat betapa Ehsan begitu perhatian pada Liora. Nak Ehsan, bukan begitu. Tadi kami. Sudah, cukup. Sebaiknya kalian diam. Jangan buat saya habis kesabaran dan menjebloskan kalian ke penjara seperti Saka, ujar Ehsan sembari melempar tatapan tajam pada Amara dan Anita. Lagi pula saya itu heran. Apakah kalian ini memang dari lahir tidak diciptakan urat malu? Atau urat malu kalian hilang seiring kalian bertumbuh besar? Selalu mengganggu dan mengusik ketenangan orang lain. Kali ini ucapan Ehsan semakin tak mengenakan untuk didengar. Beberapa pengunjung yang ada di sana menatap Amara dan Anita dengan tatapan meremehkan. Jika kalian itu benar-benar orang yang terhormat, kalian tidak akan mencari masalah duluan. Setelah mengucapkan kalimat menohok itu, Ehsan membantu Liora bangkit dari duduknya. Pria yang hampir jarang sekali marah itu kini menatap benci pada Anita dan Amara. Amara menarik ibunya pergi dari kafe itu. Liora terus mengusap perutnya sambil berucap, amit-amit jabang bayi. Kamu enggak apa-apa, kan? Mereka enggak melukai kamu, kan? Ehsan melihat seluruh bagian tubuh Liora dari depan hingga belakang. Dari ujung rambut hingga ujung kaki. Enggak kok, Mas. Aku enggak apa-apa. Ayo sekarang pulang aja, tapi beli cheesecake-nya yang banyak, ya. Iya, sayang. Liora dan Ehsan akhirnya pergi meninggalkan kafe. Sementara itu, Amara sudah sangat marah dan kesal. Dia mengemudikan mobilnya dengan kencang. Sepanjang perjalanan Anita terus mengumpat, dua wanita tak tahu malu itu sepertinya benar-benar kesal dikatai seperti itu. Mobil yang dikendarai oleh Amara sampai di persimpangan, tapi Amara sama sekali tidak ada niatan untuk mengurangi laju kecepatan mobilnya. Lampu lalu lintas sudah berwarna kuning saat Amara melintas. Dia tak menyadari dalam sekejap lampu telah berubah merah dan dari arah samping kanan, sebuah dump truck melaju dengan kecepatan tinggi. Kecelakaan tidak bisa dihindari. Mobil yang dikemudikan oleh Amara terseret 70 meter dari persimpangan. Mobil itu ringsek terhimpit bodi truk. Baik Amara dan Anita sama-sama dalam kondisi parah. Beberapa orang membantu mengevakuasi Amara dan ibunya, sedangkan yang lainnya menghubungi polisi dan ambulans. Keadaan terlihat begitu ramai saat itu. Mereka semua mengerubuti mobil Amara. Tak berapa lama, mobil Ehsan melintas. Liora tampak celigukan menatap kerumunan orang-orang yang mengelilingi sebuah mobil dan truk yang sepertinya baru saja terlibat kecelakaan hebat. Liora tiba-tiba bergidik ngeri. Jangan dilihatin, Bu. Nanti malah terbayang-bayang loh. Kasihan, Mas. Itu pasti kenceng banget sampai rusak parah begitu. Makanya kalau di jalan kita harus selalu waspada, patuh sama rambu-rambu lalu lintas. Gitu aja kadang ada yang apes, diseruduk dari belakang. Iya, Mas. Makanya Mas juga hati-hati kalau di jalan. Ingat anak istri nungguin di rumah, kata Liora. Ehsan menganggukkan kepala sembari mengusap puncak kepala istrinya. Liora lagi-lagi menoleh ke arah mobil tadi yang mulai terlihat jauh dari pandangannya. Entah mengapa dia ikut merasakan perasaan tak nyaman saat melihat kondisi mobil itu. Mobil Amara dan ibunya berhasil dievakuasi oleh polisi dan beberapa warga yang tadi sempat melihat kejadian itu. Supir truk melarikan diri. Kondisi Anita kritis. Sedangkan nyawa Amara tak tertolong karena pendarahan di kepala. Kondisi kaki kanannya terjepit sehingga perlu waktu yang cukup lama untuk proses evakuasi wanita itu. Sebagian orang dimintai keterangan sebagai saksi. Anita dan Amara dilarikan ke rumah sakit terdekat. Polisi memeriksa ponsel Amara untuk menemukan kontak orang terdekat yang bisa dihubungi. Polisi berhasil menghubungi Akmal. Paman Amara itu kaget mendengar kabar keponakan dan juga kakak iparnya kecelakaan. Dan yang lebih membuat kaget adalah kabar meninggalnya Amara.
Akmal tertegun, padahal kemarin dia dan Anita masih saling menghubungi untuk menanyakan keberadaan Dharma yang tiba-tiba hilang bak di telan bumi. Sudah hampir sebulan mereka dilarang masuk di kediaman Kartarajasa dan mereka tidak tahu di mana Dharma ayahnya berada. Ada apa, Pah? Mbak Anita dan Amara kecelakaan, Mah. Amara meninggal. Mbak Anita kritis. Apa? Tapi kenapa bisa begitu? Rosa terlihat begitu syok. Papa juga enggak tahu. Ayo kita ke rumah sakit. Kalau Mbak Anita sampai menyusul Amara mati, bukankah keuntungan ada di tangan kita, Mah? Jangan macam-macam, Pah. Kamu enggak kapok juga. Siapa tahu ini karma Mbak Anita yang udah bersikap seperti itu. Kalau kamu juga mau tamak, gimana kalau karma mereka menular? Karma itu enggak ada, Mah. Siapa bilang enggak ada, karma itu ada. Kalau Papa masih mau menguasai harta mereka sebaiknya Papa pulangin aku ke rumah ayah dan ibuku. Aku enggak mau ketularan sial. Mati di jalan. Rosa pergi begitu saja. Akmal segera meraih kunci mobil dan bergegas menuju rumah sakit. Tempat Anita dirawat. Wanita tamak itu mengalami patah tulang kaki dan tulang bahu yang bergeser. Keningnya mendapat 5 jahitan. Namun, hingga sekarang Anita masih belum sadarkan diri. Akmal menemui petugas polisi yang masih berjaga di ruang perawatan Anita. Kini Akmal dibawa terlebih dulu masuk ke kamar mayat untuk melihat kondisi Amara. Menurut hasil pemeriksaan, Amara mengalami pendarahan di kepala serta patah tulang di beberapa titik vital. Akmal mengusap wajahnya kasar saat melihat kondisi mayat Amara. Entah mengapa dia teringat ucapan istrinya tentang karma. Akmal langsung bergidik. Dia mengajak polisi itu untuk bergegas ke kamar perawatan Anita. Akmal mencoba menghubungi nomor Amar. Namun seperti sebelumnya panggilannya selalu dialihkan. Entah kemana Amar sekarang. Yang jelas, saat ini jujur saja Akmal tidak akan sanggup untuk mengurus kakak iparnya itu. Kenapa enggak mati sekalian sih, Mbak? Nyusahin aja, keluh Akmal kesal. Entah kabar duka atau kabar bahagia. Kabar kematian Amara telah sampai ke telinga Liora. Hari ini dia dan Ehsan datang untuk melayat, meski Amara pernah berkali-kali mencoba menyakiti hatinya dan berniat merebut suaminya. Beberapa pasang mata menatap Liora dan juga Ehsan dengan tatapan yang tajam dan sulit diartikan. Bagi Liora, selama dia tidak menyakiti siapapun dia akan tetap diam. Ehsan memeluk bahu Liora dan mengajaknya duduk di antara para pelayat yang jumlahnya dapat dihitung jari. Mungkin karena Amara dan Anita adalah warga baru jadi tidak banyak yang mengenalnya. Sayang, sebaiknya kita tidak lama-lama di sini. Kamu sedang hamil. Iya, Mas. Tak lama mobil Amar sampai, Puspa, Dharma dan Amar turun dari mobil. Liora dan Ehsan menyambut mereka bertiga. Tak lama Liora pun disuruh pulang oleh ibunya. Meski hidup di era modern, tapi ada paham-paham zaman dulu yang dipercaya orang tuanya sampai sekarang, bahwa jika sedang hamil dilarang datang melayat. Khawatir terkena sawan. Liora hanya manut saat dibimbing suaminya untuk pergi dari rumah Amara. Selama dalam perjalanan Liora banyak diam. Kamu kenapa, sayang? Enggak apa-apa, Mas. Aku cuma mikir, berarti waktu kita melintas dan melihat kecelakaan di simpang jalan itu adalah mereka. Sudahlah, itu sudah takdirnya mereka. Semoga mereka diampuni dosanya. Kasihan Tante Anita. Itu karma. Kamu jangan mudah iba begitu. Aku iba pada nasib mereka, tapi kalau aku harus bersikap sama seperti mereka aku enggak bisa. Iya. Sekarang kita pulang. Ingat. Tadi pesan ibu apa sama kamu? Iya, Mas. Setibanya di rumah, Liora langsung menuju kamarnya. Dia bergegas mandi keramas seperti apa yang ibunya katakan. Meski merasa aneh dan tidak nyambung, tapi Liora tetap melakukannya dengan setulus hati demi kebaikan dirinya sendiri dan buah hati yang ada di dalam kandungannya. Selesai mandi,
Liora mengeringkan rambutnya dengan hair dryer, matanya terasa kembali berat. Kehamilannya kali ini dirinya lebih banyak tidur daripada bergerak. Kimura bahkan dengan sendirinya lepas ASI darinya tanpa harus disapi, karena ibu mertuanya yang selalu menjauhkan Kimura dari dirinya. Liora lagi-lagi merasa tubuhnya begitu lelah padahal dia sudah tidak diperbolehkan melakukan apa-apa. Wanita itu langsung terlelap begitu kepalanya menyentuh bantal. Ehsan masuk ke kamarnya karena istrinya tak kunjung turun untuk menyusul dirinya dan Kimura. Saat Ehsan membuka pintu, dia tersenyum simpul saat mendapati istrinya sudah terlelap padahal hari belum beranjak petang. Ehsan meletakkan Kimura di boks bayinya dan lalu dia duduk di samping istrinya. Ehsan membelai rambut Liora yang bergelombang. "Ngantuk banget ya?" gumam Ehsan. Dia menarik selimut Liora hingga sebatas dada. Ehsan mengambil laptopnya dan duduk di samping istrinya. Dia memilih memeriksa laporan dari setiap cabang tokonya untuk mengusir kebosanan. Ehsan juga melihat laporan dari perusahaan papanya, tapi lalu tak lama pria itu mendesah berat. "Sepertinya aku nanti bakalan sering ninggalin kamu deh," kata Ehsan, saat melihat beberapa laporan dari perusahaan papanya yang dia rasa tak sesuai. "Mau ninggalin aku kemana?" Suara Liora yang tiba-tiba mengejutkan Ehsan. Pria itu menoleh dan tersenyum pada Liora. "Ngurus perusahaan papa. Ada beberapa laporan yang gak sinkron sama data yang aku dapat dari tim keuangan." "Ya sudah, enggak masalah. Asal tetap pulang." "Ya pasti pulang, ada anak istri memang aku mau kemana? Ya siapa tahu mau kelayapan. Anak aku sudah mau 2 loh, masa iya aku enggak mau berubah?" "Mas, aku pengen." "Pengen apa?" "Seblak, cilok, ayam bakar, nasi kebuli." "Pengen apa cepet nanti aku pasti beliin." "Aku pengen itu," ujar Liora sembari melirik pusaka kebanggaan Ehsan. "Ya ampun, sayang. Kalau itu enggak usah ngomong, kamu tinggal turunin celanaku aja kan gampang." "Ish, ngomongnya vulgar banget. Aku malu. Sini. Kamu deketan biar aku uyel-uyel kamu." Liora merapatkan tubuhnya pada Ehsan. Ehsan meletakkan laptopnya di atas meja di samping ranjangnya. Ehsan tersenyum, dia merasa senang karena Liora kini lebih ekspresif dan berani. Tak berapa lama suasana di kamar itu mulai memanas dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemiliknya. Sejak kematian Amara dan Anita yang dinyatakan koma 3 bulan lalu, kini kehidupan keluarga Amar dan keluarga kecil Liora kembali damai. Amar dan istrinya serta Dharma telah kembali ke kediaman Kartarajasa. Liora menjalani hari-harinya dengan perut yang semakin membulat. Kini usia kandungannya sudah menginjak 31 minggu. Ehsan benar-benar kembali sibuk mengurus perusahaan papanya. Sudah minggu lebih dia ngantor. Namun, kali ini ada yang beda dari kebiasaannya dulu. Di sela kesibukannya, Ehsan selalu menyempatkan diri untuk pulang lebih awal. Jangan sampai kejadian Farah kembali terulang pada Liora. Seperti sore ini, Ehsan melihat istrinya menyambut kepulangannya dengan senyum yang merekah. "Aku rindu, Bu." "Aku juga, Mas. Rindu disentuh-sentuh kamu." "Makin mesum ya," goda Ehsan. Liora hanya terkekeh sembari menautkan tangannya di lengan suaminya. Keduanya masuk ke dalam rumah. "Loh, Mama sama Papa mau kemana?" tanya Ehsan bingung. "Mama mau ajak Kimura liburan. Biar ibu sama bapaknya bisa babaymun." "Wah, asik nih. Mas, jangan gitu. Malu." Liora melotot ke arah suaminya. Ehsan malah justru terkekeh. "Ya udah, tapi jangan lama-lama, Mah. Nanti kalau mamanya kangen, aku yang repot harus nyusulin." "Bawel ih, kamu. Mama pergi aja belum udah dipesen macam-macam." Mama Kinar menggerutu. Liora hanya bisa meringis. Dia tidak bisa mencegah suaminya mengatakan sesuatu yang menyebalkan. Mama Kinar dan Pak Satya pergi membawa Kimura. Liora hanya bisa memandang mereka dengan hati yang nelangsa.
Suaminya sibuk kerja, sedangkan dia nanti pasti di rumah sendirian hanya ditemani Mbonah. Kok cemberut gitu, sayang? Kalau Kimora dan Mama pergi aku sama siapa di rumah, Mas? Ya sama aku, Bu. Memang kamu mau sama siapa? Mas, kan kerja. Enggak, aku bakalan di sini nemenin kamu. Urusan perusahaan udah selesai, sekarang saatnya aku ngurusin kamu. Aku lagi enggak bercanda, Mas. Aduh. Sah. Liora membungkuk karena mendapat tendangan yang begitu keras dari dalam perutnya. Kenapa? Sakit? Ya. Dia nendang kenceng banget. Sakit, kata Liora meringis. Ehsan mengusap-usap perut istrinya dengan lembut. Kalau sekarang gimana? Masih sakit, Mas? Ya udah, sini duduk dulu kamu. Ehsan menuntun Liora untuk duduk di sofa. Raut wajahnya tampak sekali terlihat cemas. Dia kembali mengusap perut Liora. Liora bersandar di sofa dan mengatur napasnya. Ehsan berjongkok di depan istrinya. Liora memejamkan matanya sembari sesekali mengatur napasnya. Ke rumah sakit aja, gimana? Aku khawatir dia kenapa-kenapa, ujar Ehsan. Liora membuka matanya dan menatap wajah suaminya. Sebentar, biar aku rasa-rasain dulu. Mungkin tadi dia kaget dengerin papanya bilang mau ngurusin mamanya. Ih, kamu malah bales bercanda. Aku serius ini. Aku takut kamu kenapa-kenapa. Enggak kok, Mas. Aku baik-baik aja. Tuh lihat, dia udah anteng lagi. Jika ditanya kebahagiaan seperti apa yang Liora inginkan, jawabannya adalah kebahagiaan seperti saat ini. Dia merasa sangat dicintai oleh semua keluarganya dan mendapat perhatian penuh dari suaminya. Saat ini usia kandungan Liora sudah memasuki waktunya menghitung hari. Beberapa waktu yang lalu, Anita telah keluar dari rumah sakit. Kondisinya benar-benar memprihatinkan. Kakinya bekas kecelakaan membusuk dan harus diamputasi. Kini tidak ada yang bisa dia banggakan oleh wanita sombong itu. Dengan dibantu Akmal, Anita mendatangi ayah mertuanya dan juga adik ipar yang sering dia sakiti. Anita datang dan bersujud meminta maaf di depan Dharma dan juga Amar beserta istrinya. Pada waktu Anita datang untuk meminta maaf di kediaman Amar, Puspa menghubungi putrinya dan juga Ehsan. Akan tetapi sangat disayangkan, Liora saat itu sedang disuruh bed rest total. Dia jadi tidak bisa datang. Namun, Liora mengatakan jika dia telah memaafkan Anita. Liora saat ini sedang berada di rumah sakit untuk memeriksakan kandungan. Sejak kemarin malam ia merasa perutnya mules dan tidak nyaman. Namun, Liora enggan memberitahu suaminya karena khawatir jika Ehsan justru malah panik. Meski begitu, selama di rumah sakit Ehsan dengan setia menemani Liora. Hari ini antrian cukup panjang dan Liora mendapat nomor 10. Mau makan dulu di kafe, sayang? Tanya Ehsan. Dia sejak tadi memandangi istrinya yang bergonta-ganti posisi duduk seakan tak nyaman. Ia pikir Liora sedang lapar. Nanti kalau tiba giliran kita gimana, Mas? Aku akan mengatakan pada perawat untuk menghubungi kita nanti. Tapi aku khawatir terlewat. Apa aku beliin aja gimana? Udah, Mas di sini aja. Perutku dari tadi udah enggak nyaman, kata Liora mengusap lengan suaminya. Gak nyaman gimana? Sakit, Mas. Mules. Hah, jangan-jangan kamu mau lahiran? Wajah Ehsan langsung menatap cemas ke arah Liora. Aku enggak tahu juga Mas, tapi ini belum waktunya kata dokter, kan masih seminggu lagi. Ya itu namanya prediksi, sayang. Bisa maju, bisa juga mundur, tutur Ehsan. Aduh, Mas. Liora menegakkan tubuhnya sembari mengusap perutnya yang terasa semakin tak karuan. Kenapa? Jangan bikin deg-degan dong. Kok malah marahin aku sih, sakit ini. Liora meremas pegangan sofa yang dia duduki dengan wajah yang memucat. Aku gak marahin kamu, aku justru cemasin kamu dan anak kita, sayang. Udah ini kita ke IGD aja.
Enggak usah antri di sini. Liora bangkit dari duduknya dibantu oleh Ehsan. Namun, saat akan melangkah, Liora kembali merasa perutnya seperti dililit sesuatu. Aduh. Dari inti tubuh Liora tiba-tiba terasa seperti ada air yang mengalir. Mas, ketubanku pecah. Tanpa banyak kompromi lagi, Ehsan mengangkat tubuh Liora. Untungnya meski hamil, tubuh Liora tidak mengembang. Hanya perutnya saja yang membesar. Suster yang melihat hal itu dengan sigap mengambilkan kursi roda untuk Liora. Mari Pak, saya antar ke IGD. Ehsan hanya mengangguk dengan wajah tegang, terlebih dia melihat wajah Liora yang terlihat sangat kesakitan. Oh, Mas. Sakit banget. Liora mendesis seraya mencengkeram tangan Ehsan, sedangkan suster mendorong kursi roda Liora dengan cepat. Dok, pasien pecah ketuban, sejak semalam sudah merasakan kontraksi, kata suster yang mendorong Liora tadi. Dia melapor pada dokter jaga setelah sebelumnya bertanya pada Liora. Langsung ke ruang VK saja, aku akan menghubungi dokter Yuna. Dokter jaga itu berbicara sambil mengangkat telepon untuk menghubungi dokter Yuna. VK adalah singkatan dari Verloshammer yang artinya ruang bersalin. Perawat itu mengangguk dan mendorong Liora menuju ruangan lain. Ehsan dengan sigap terus mendampingi Liora. Aduh, Mas. Sakit. Sabar, ya. Sabar, sayang. Ehsan hanya bisa membesarkan hati istrinya padahal dia sendiri merasa nelangsa melihat Liora kesakitan seperti itu. Setibanya di ruang VK, sudah ada seorang bidan dan 2 orang suster yang akan membantu. Ehsan mengangkat tubuh Liora dan membaringkannya di bed khusus bersalin. Bidan tadi membantu melepaskan celana dalam Liora yang basah dan sudah bercampur bercak. Bidan hendak mengecek pembukaan. Aduh, saya udah enggak tahan, sus. Sabar dulu, Bu. Atur napas dulu. Ini kepala bayinya udah kelihat. Belum juga bidan tersebut menyelesaikan kalimatnya, bayi Liora langsung meluncur tepat di tangan bidan. Beruntung bidan itu sudah memakai sarung tangan steril. Rupanya putranya sudah tidak sabar mau keluar, ujar bidan tersebut. Bayi merah itu menangis dengan keras. Liora pun ikut menangis. Ia tak menyangka bisa sampai di tahap sekarang ini. Dokter Yuna muncul dan memasang senyum ramah. Ya ampun, bayinya udah enggak sabar, ya. Dokter Yuna mengambil alih tugas bidan tadi. Setelah tali plasentanya diputus oleh Dokter Yuna, bidan membawa bayi itu untuk dibersihkan dan ditimbang. Dokter Yuna mengeluarkan plasenta dari perut Liora. Dokter Yuna memeriksa Liora kembali. Bu Liora sangat beruntung. Bisa VBAC dengan lancar enggak pakai drama. Apa ada keluhan? Enggak ada, dok. Soalnya tadi saya beneran belum ngeden bayinya udah keluar begitu aja. Dokter Yuna tertawa mendengar cerita Liora. Itu tandanya bayinya cukup pintar memahami kondisi ibunya. Iya, dok. Berkat saran dokter untuk selalu melibatkan dia dalam segala hal. Saya bersyukur anak saya sangat pengertian. Ehsan masih berdiri di samping Liora dengan wajah excited. Mungkin ini pengalaman yang paling berkesan untuk dirinya, karena bisa menyaksikan langsung kelahiran putranya. Perutnya nyeri tidak, di sekitar jahitan sesarnya. Enggak, dok. Baiklah kalau begitu. Ini saya enggak perlu jahit jalan lahirnya karena enggak ada robekan. Saya ucapkan selamat untuk Bu Liora sudah bisa melewati fase ini dengan baik. Ini juga berkat saran dari dokter. Terima kasih, dok. Liora tersenyum tulus pada Dokter Yuna. Dia merasa percaya diri untuk melakukan persalinan normal meski risikonya cukup tinggi berkat bantuan dokter itu. Bidan yang tadi membantu membersihkan bayi Liora kini datang membawa bayi kecil itu untuk disusukan pada ibunya. Bu Liora, ini anaknya laki-laki, berat lahir 2.800 gram, panjangnya 54 cm. Lengkap semuanya, kata bidan tersebut. Anaknya disusui dulu ya, Bu, lanjut bidan itu. Dia mendekatkan seorang bayi laki-laki tampan yang masih sangat merah dengan balutan selimut.
Liora mengusap pipi bayinya sekilas lalu menggendongnya. Ehsan membantu Liora membuka bajunya dan dengan mudah Liora langsung menyusui bayinya. Dia tampan sekali, Mas. Iya, dia tampan seperti aku, sayang. Ehsan tampak bahagia saat membicarakan bayi laki-lakinya. Narsis. Liora melirik suaminya dengan tatapan tajam. Hahaha gitu aja kesel, sayang. Setelah ini Bu Liora akan dipindahkan ke ruang perawatan, Pak. Oh, iya, terima kasih. Setelah Liora berada di ruangannya, dia terus menatap bayinya dengan takjub. Dia benar-benar tampan sekali. Dia hasil kerja keras kita berdua, Bu. Liora lagi-lagi mendelik mendengar omongan suaminya. Tak berapa lama keluarga besarnya datang berkunjung. Kim, sini. Lihat adiknya. Kimora berjalan mendekati ranjang Liora. Mama, ade. Iya, ini adik Kimora. Kimora suka punya adik. Suka. Jawab Kimora. Sekarang usia Kimora sudah hampir 2 tahun dan anak itu sangat banyak bicara. Namanya siapa ini? Lee. Kenzo Satya Pratama. Liora dan Ehsan kini menikmati hidupnya, menjalani rutinitas baru sebagai orang tua dari Kimora dan Kenzo. Hari ini mereka datang ke pesta pernikahan Bara. Berbulan-bulan tak menampakkan dirinya, Bara akhirnya bersanding dengan seorang wanita cantik bernama Rahel Amanda. Kisah cinta Bara yang dulu dengan wanita bernama Margareta Kandas. Namun, justru hal itulah yang membuat Bara bertemu dengan jodoh sejatinya. Liora sedang sibuk mendandani Kimora, putri cantiknya yang kemarin baru merayakan ulang tahun kedua. Sedangkan saat ini Kenzo telah memasuki usia 6 bulan. Bayi itu lebih tinggi dan montok dari Kimora waktu kecil. Ayo, sayang. Acaranya sebentar lagi dimulai. Liora hanya mengulum senyum mendengar suara Ehsan. Dia tahu, suaminya sudah sangat tidak sabar melihat dan menyaksikan langsung sahabatnya menikah. Sabar, Pah. Tadi kan aku udah nyuruh Papa ke sana duluan. Liora kini memanggil Ehsan dengan panggilan Papa. Itu dilakukan karena Kimora beberapa waktu lalu meniru dirinya memanggil Ehsan dengan panggilan Mas. Papa cabal, sabar dulu. Kimora ikut menyahuti Ehsan. Pria itu hanya bisa pasrah dan gemas jika putrinya ikut bersuara. Akhirnya Ehsan dan keluarga kecilnya bisa menyaksikan pemberkatan. Mereka datang tepat di saat Bara mengucapkan janji sucinya. Ehsan dan Liora sebelumnya memang menginap di hotel tempat berlangsungnya acara. Saat Bara mencium istrinya, Ehsan bertepuk tangan dengan sangat bersemangat. Liora hanya tersenyum sembari memangku Kenzo. Mama, aku lapar. Kimora menarik ujung baju Liora. Sebentar ya, sayang. Setelah ini Mama akan ambilkan Kim makanan. Baiklah. Kimora duduk dengan tenang. Namun, Kenzo selalu saja mengganggu. Bocah itu menarik rambut kakaknya hingga membuat Kimora akhirnya menoleh. Adik Kenjanan, jangan nakal. Alis Kimora sampai bertaut dengan pipi yang menggembung. Jika begini pasti sebentar lagi Kimora akan menangis. Maaf ya, kakak. Adiknya kan belum ngerti. Liora mengusap rambut Kimora. Bocah itu hanya mengangguk dengan wajah yang masih cemberut. Pah, ini Ken tolong digendong dulu. Kakaknya lapar. Ini juga dari tadi Ken gangguin Kimora terus. Iya sini. Ehsan mengulurkan tangannya dan menggendong Kenzo. Liora langsung menggandeng tangan Kimora. Mereka menghampiri booth makanan yang tersedia di sana. Acara pernikahan Bara dan Rahel rencananya akan berlangsung hingga malam. Semua tampak menikmati acara itu. Raut wajah Bara terlihat sangat bahagia. Akhirnya keinginannya untuk memiliki seorang istri terwujud meski cara yang dia tempuh cukup ekstrim dan penuh perjuangan. Selamat ya, bro. Ehsan menjabat tangan Bara dan memeluknya sesaat. Thanks, ini semua juga berkat usaha dan kerja keras kita, kata Bara sambil tertawa. Ehsan ikut tertawa mendengar ucapan Bara. Rahel hanya diam karena tidak tahu isi pembicaraan suaminya dan sahabatnya itu.
Kimura di mana, Mas? Tanya Rahel. Dia memang sudah dekat dengan keluarga Ehsan. Di sana. Dia sejak tadi merengek karena lapar. Oke. Nikmati pestanya, aku harus menyambut tamu yang lainnya, bro. Bara menggandeng Rahel untuk menyambut tamu kolega Bara. Ehsan kembali ke tempatnya duduk. Liora sibuk menyuapi Kimura. Papa mau makan juga? Tanya Liora. Nanti saja, Mah. Yang penting anak-anak dulu saja. Dimitri mendekati Ehsan, dia mencolek pipi Kimura sekilas dan ikut bergabung di meja Ehsan. Baru sampai. Ya. Kemarin gak dapat tiket gue. Jadi menetap di sana. Iya, gue gak bisa jauh-jauh dari dia. Pengorbanan gue udah sampai tengah jalan. Gue enggak bisa lepasin dia begitu saja. Ehsan terdiam, dia tahu bagaimana Dimitri sekarang. Dia sudah mengorbankan segalanya demi kekasihnya kini. Bahkan Dimitri sampai rela pindah kota demi kekasihnya itu. Semoga perjuangan lo gak sia-sia, ujar Ehsan. Ya, semoga saja. Gue juga pengen nikah dan punya keluarga kecil seperti lo. Dimitri tersenyum sembari memandangi Kenzo. Ehsan ikut tersenyum. Ehsan membawa Liora dan Kimura serta Kenzo kembali ke kamar hotel. Mereka sudah cukup lama berada di pestanya Bara. Kenzo dan Kimura sudah tidur. Liora masuk ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Ehsan duduk di tepi ranjang sembari menatap layar ponselnya. Ia tampak serius sampai tak menyadari Liora berdiri di depannya hanya dengan berbalut handuk. Mas. Liora memanggil Ehsan dengan suara yang mendayu. Ehsan mengangkat wajahnya dan tersenyum lembut. Kenapa? Kamu pengen ya? Ehsan menarik tangan Liora hingga tubuhnya jatuh ke pangkuan Ehsan. Kamu wangi banget sih, sayang. Ehsan mengendus leher Liora dan mengecupnya berkali-kali. Gelimas, desis Liora. Dia menangkup wajah Ehsan. Keduanya saling beradu pandang. Dari sorot mata Liora terlihat jelas jika dia sangat mencintai pria di hadapannya itu. I love you, Mas. Terima kasih sudah memberikan aku keluarga yang utuh, lirih Liora. Wanita itu menempelkan keningnya di kening sang suami. I love you too, sayangku. Kebahagiaanmu adalah prioritasku. Jadi sudah sepatutnya semua yang aku lakukan memang semata-mata untuk dirimu. Liora langsung mencium Ehsan dengan lembut. Ehsan melingkarkan tangannya di pinggang Liora, sedang tangan Liora melingkar erat di leher Ehsan. Tidak ada lagi percakapan di antara keduanya. Ehsan tak suka berlama-lama, terlebih sekarang sorot mata Liora terlihat sudah sangat menginginkan adegan yang lebih lagi. Sepertinya kita perlu bulan madu lagi, Bu. Malu sama anak, Mas. Kita ini bukan masanya bulan madu lagi. Hidup Liora dan Ehsan sudah sangat sempurna. Tidak ada lagi pengganggu dalam hidup mereka. Liora dan Ehsan pulang 2 hari setelahnya. Mereka memutuskan menginap lebih lama karena Liora masih ingin bermesraan dengan Ehsan karena Liora sedang berada di puncak gairah masa mudanya. Tamat.